Di tengah gempuran makanan modern, getuk masih jadi salah satu jajanan tradisional yang eksis digemari oleh masyarakat. Selain getuk berwarna-warni, ciri khas penjual getuk lindri di ibu kota adalah iringan musik yang cukup kencang di gerobak. Sore ini kami akan mengajak Anda merasakan kesibukan produsen getuk lindri yang telah memulai produksi sejak tengah malam. Berikut liputan selengkapnya. Pakai one help, aku ketutupan nasi killer. Ini Pak, dilihatin emang bapaknya. Getuknya sebetulnya udah enak, tapi ketika dicampur dengan kelapa parut dan juga dikasih taburan gula, makin mantap. Pernahkah Anda melihat pedagang gerobak dengan warna makanan yang beraneka ragam serta diiringi musik yang cukup kencang? Jika iya, Anda berarti berjumpa dengan jajanan legendaris getuk lindri. Getuk lindri adalah jajanan tradisional khas Jawa Tengah, tepatnya dari Magelang yang terbuat dari singkong. Dan tahukah Anda, sebelum sepotong getuk lindri yang lezat dan mengenyangkan ini bisa Anda santap, ternyata ada perjalanan yang sangat panjang. Proses pembuatan getuk lindri sudah dilakukan dari hari sebelumnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini sekarang saya akan belajar bikin getuk bareng dengan Pak Kliwon. Pak Kliwon sudah puluhan tahun bikin getuk dan proses awalnya adalah mengupas singkong. Ini Pak ya. Ini. Kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan menjadi salah satu tempat produksi getuk lindri yang sudah eksis sejak tahun 2004 silam. Kalau ciri-ciri singkong yang bagus itu gimana Pak Kliwon? Yang itu ada iniannya nih, yang lirik-lirik kayak ini. Serat hitam. Itu yang bagus. Yang bagus. Kalau yang kurang bagus gitu pernah dapat gak? Yang agak gundul itu loh, kulitnya, yang polos. Dalam sehari, tempat ini mengolah 300 sampai 500 kg singkong. Tapi tidak semua singkong bisa diolah jadi getuk. Biasanya yang cocok adalah singkong varietas Gatot Kaca. Kalau kan singkong itu banyak jenisnya. Nah, kalau yang singkong yang cocok dibikin getuk itu yang seperti apa Pak Kliwon? Yang singkong warnanya putih, bukan yang warna kuning, kan ada dua macam itu singkong. Pak, kalau singkong kuning emang dibikin jadi gitu gimana jadinya Pak? Nggak bisa dibikin diolor itu nggak bisa. Diolor tuh apa? Ditarik, ditekan, dimasukin mesin, ditarik tuh nggak bisa, putus-putus. Singkong yang ideal untuk diolah menjadi getuk adalah yang memiliki masa tanam sekitar 8 bulan. Karena tidak mengandung terlalu banyak air dan relatif lebih empuk. Setelah dikupas, singkong akan dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah yang menempel. Ingat, harus bersih, karena jika tidak bersih, akan membuat getuk terasa pahit dan warnanya cenderung menghitam. Bersihkan singkong sampai sela-sela. Kalau mau efektif, cuci menggunakan air mengalir. Tiriskan singkong sampai betul-betul kering. Kalau sampai kita ngukus sekarang Pak, itu hasilnya beda nggak nanti Pak? Beda, ini kan basah, masih basah. Rasanya yang berubah atau apanya Pak? Ya bentuknya kurang bagus lah, lembek. Proses pengupasan dan pencucian biasa berlangsung hingga pukul 6 sore. Dan 5 jam kemudian, tepat pukul 11 malam, para produsen getuk lindri kembali sibuk di ruang produksi. Ratusan kilogram singkong yang telah ditiriskan dalam 2 drum besar dikukus hingga matang. Ini jam berapa Pak kira-kira matangnya Pak? Ini 12:30 matang. Usai 1,5 jam, singkong akhirnya matang. Ciri-ciri singkong yang sudah matang sempurna adalah bertekstur lunak, warna berubah menjadi lebih pekat, serta tercium aroma khas singkong yang terasa kuat menusuk hidung. Udah matang? Alhamdulillah sudah matang. Udah ya? Sesuai perkiraan 1,5 jam. Udah ya? Alhamdulillah. Matang ya? Nyambung. Oke. Proses selanjutnya, singkong akan dihancurkan sebanyak 2 kali. Tahap pertama, singkong akan dihancurkan secara kasar. Masukkan singkong ke dalam mesin penghancur ketika masih panas. Sebab bila singkong sudah mencapai suhu ruang, singkong ini akan relatif lebih keras dan berpotensi merusak mesin. Ketika awal merintis bisnis ini, Kliwon sempat mengalami kegagalan pada saat proses pengukusan.
Karena lengah, singkong seharusnya dikukus selama 1,5 jam, terlewat hingga lebih dari 3 jam. Wow. Ya nungguin kompor ketiduran sampai habis airnya, hampir mau gosong. Dulu tapi sekarang enggak, harus semangat. Wah, untung bukan saya yang jadi penjaga waktu. Bisa-bisa kejadian itu terulang kembali. Lanjut, usai setengah hancur, singkong yang sudah matang akan dipisahkan dari bagian tengah atau tulang singkong. Dan akhirnya saya ngerti kenapa tadi harus dicacah setengah dulu, karena untuk ngebuang tengahnya ini namanya apa Pak Kedewan biasa Bapak nyebutnya? Kalau bahasanya sontrot. Sontrot. Sontrot singkong. Bagian tengahnya singkong ya. Tapi ini misalkan Pak, kita nggak hancurin setengah dulu, langsung kita halusin gitu. Ini bisa halus nggak sih Pak sebenarnya? Nggak bisa. Di sini saya juga belajar untuk menyortir singkong yang bagus diolah menjadi getuk. Loh, Pak, ini kenapa Pak dibuang? Ntar bikin putus kadang. Bikin putus? Putus, molor. Ciri-ciri yang dibuang tuh yang gimana? Yang bening, singkongnya yang gampuk. Bening dan gampuk. Dia memang tergolong bening sih dibanding yang lain, kan dia putih susu ya. Bening. Oke. Ternyata nyortirnya banyak ya. Proses pemisahan bagian tengah atau tulang singkong dan penyortiran membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Di tengah kondisi mata yang semakin berat menahan rasa kantuk, saya tetap harus fokus memastikan tidak ada bagian singkong yang keras dan terbawa ke mesin penghalus. Sambil menunggu singkong dingin, saya belajar kepada pekerja bagian penakaran untuk membuat racikan pemanis dan pengharum getuk lindri yang akan dijual pagi ini. Setiap 20 kg gula pasir akan dicampur dengan 2,5 kg garam. Garam ditambahkan untuk memberikan rasa gurih pada getuk lindri. Untuk supaya balance aja, kalau manis banget kan nggak enak kan. Jadi supaya ada rasanya itu nggak manis bagus tok gitu loh. Jadi kan ada Gurih. iya, balance lah kayak gitu. Asin banget juga nggak enak juga kan. Ya, terus Kemudian tambahkan vanili bubuk dan vanili cair secukupnya. Aduk rata, tambahkan juga pasta durian dan pasta nangka. Aduk adonan hingga pasta buah-buahan dan vanili tercampur merata. Selanjutnya campurkan racikan secara merata ke seluruh bagian singkong yang telah dingin. Setelah itu, waktunya mempercantik tampilan getuk. Pewarna makanannya. Tambahkan pewarna makanan merah dan hijau pada sebagian getuk. Dan sisanya dibiarkan polos atau original. Ini ilmu yang berusaha saya tempelkan di kepala adalah jangan langsung ketika nuang pewarna makanannya untuk bikin getuk ya, terutama diajarin bapaknya jangan langsung diaduk jadi satu, tapi di perlahan dari atas dulu sampai kira-kira seperempat baru diaduk semuanya, karena kalau langsung diaduk kata bapaknya bisa ntar menggumpal. Kebuluran. Sekarang waktunya mencetak getuk. Singkong yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam mesin cetak dan ditarik secara perlahan. Kelihatannya sih mudah. Jangan lupa balur tangan terlebih dahulu dengan mentega agar singkong tidak lengket di tangan. Ini, ya putus Pak. Ya gagal. Wah ini gagal nih ya. Coba lagi Pak. Belajar Pak. Oh sambil ya pendek. Bisa nih. Udah segini dulu dah. Susah karena ternyata dia kan jadi bentuk satu-satuan tuh. Yang saya pelajari adalah dia harus agak ditekan sedikit, tapi jangan terlalu kencang tekannya karena dia bakal rusak. Dan pakai perasaan. Tangan harus bergerak mengikuti adonan singkong keluar dari mesin penggiling. Saat adonan keluar, tarik secara perlahan. Jika adonan belum keluar, jangan ditarik karena akan membuat getuk berongga dan tidak layak dijual. Kalau gagal, wah tenang, tinggal dicetak lagi. Selanjutnya potong getuk menjadi ukuran kecil. Kira-kira segini ya, jangan terlalu besar, nanti bisa rugi. Tapi juga jangan terlalu kecil karena pembeli akan komplain. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Saya dan belasan pedagang bergegas menata potongan-potongan getuk di gerobak. Lokasi berjualan para pedagang relatif beragam. Ada yang berjualan ke kawasan Pondok Labu, Fatmawati, Blok M hingga Mampang di Jakarta Selatan.
Tapi tidak hanya itu, ada pula yang berjualan hingga ke sekitar Margonda di kota Depok. Cantikan. Iya Pak, hati-hati. Waduh, ini ngantuk banget, mata berat, tapi harus tetap semangat karena sekarang sudah jam 5 pagi dan waktunya berjualan dengan Pak Jarwo. Kita muter kemana Pak Jarwo hari ini? Cinere. Ke Cinere. Di tengah rasa kantuk yang tidak tertahankan, saya beberapa kali harus mendorong gerobak sekuat tenaga karena melintasi jalan menanjak yang cukup curam. Tidak lupa musik lagu Jawa khas pedagang getuk mulai diputar sebagai penanda bagi para pelanggan. Ya, para pedagang getuk biasa berkeliling sebelum matahari terbit karena getuk biasa jadi sajian alternatif untuk sarapan. Hampir 1 jam mendorong gerobak, kami akhirnya tiba di kawasan Cinere, Kota Depok. Ini, naik ke atas. Om, ini ngapain? Ini bungkusin biar ini kan rawan macet soalnya. Oh, jadi dibungkusin biar kalau ada yang beli langsung. Langsung. Oh, baru mau duduk nyantai. Ya. Cara ngebungkusnya gimana, Pak? Tiba di lokasi berjualan, ternyata saya tidak bisa bersantai. Harus bergegas mengemas getuk. Ada kemasan berisi 5 dan 10 yang dijual dengan harga Rp5.000 dan Rp10.000. Jangan lupa tambahkan kelapa parut yang telah dikukus sebelumnya serta taburan gula. Nah, benar saja, tepat pukul 6 pagi, pelanggan pertama datang disusul pembeli-pembeli berikutnya. Pada hari kerja, rata-rata pembeli getuk adalah pekerja kantoran. Sementara pada akhir pekan, pembeli biasanya didominasi warga yang tengah berolahraga pagi. Karena sudah lama ini getuk jarang didapat ya. Getuk lindri ini karena dulu emang suka makan getuk lindri. Ini baru dapat lagi di sini. Gitu, Pak. Dari orang tua saya pribadi kan dari kecil ya udah terbiasa aja, jadi ya udah suka aja gitu. Getuk ini termasuk makanan yang simpel, sarapan yang simpel. Buat buru-buru cocok. Benar banget. Apalagi dengan pekerja kita ini buru-buru waktu, macet di jalan. Menjelang siang, jumlah pembeli perlahan berkurang. Nah, biasanya pembeli akan ramai lagi menjelang sore hari. Inilah alasan mengapa getuk harus dibuat dari bahan berkualitas dan mengikuti langkah-langkah pembuatan yang cermat agar getuk memiliki daya tahan hingga malam. Wow. Getuknya sebetulnya udah enak, tapi kita akan campur dengan kelapa parut dan juga dikasih taburan gula, makin mantap. Dan ini saya akhirnya mengerti kenapa jadi salah satu menu alternatif orang-orang buat sarapan. Padat asli, tapi teksturnya nih, lembut banget. Makan 5 aja kenyang ini. Getuk lindri adalah makanan tradisional yang masih bertahan di tengah banyaknya variasi kuliner kekinian. Kalau terkesan kuliner jadul, jangan salah. Dalam sehari, pedagang di tempat ini rata-rata mampu menjual 300 sampai 500 potong getuk. Kalau mau praktis, bisa langsung membeli dengan harga yang relatif ramah di kantong. Dari Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia.